Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir lana dhunubana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana ilahana anta maulana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul habaib al mukarramin yang semuanya tanpa mengurangi rasa takdiman wa takriman wa mahabbatan bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus Sahibul Majlis Habibul Mahbub Al-Habib Abdul Hakim bin Alwi Maulahillah mata Allah bituri ayatihim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ajengan, para kiai, para asatid wal asad, para asatid jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jamaah yang hadir pada acara Maulid Situdror kali ini, yang semuanya saya hormati dan semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda alam Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan semoga sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama saya mohon maaf, bukan mau menggurui, tapi malam ini mari kita bersama-sama mengkaji, mempelajari tentang salah satu rukun sholat, diantaranya syarat sah membaca surat Al-Fatihah, karena ini satu rukun yang jarang diperhatikan oleh orang-orang yang melaksanakan sholat. Syarat sah membaca Al-Fatihah itu ada 10. Jadi kalau yang 10 tidak kita laksanakan, mohon maaf, membaca Fatihahnya tidak sah, otomatis sholatnya pun tidak sah. Ini jarang-jarang diperhatikan. Yang pertama, langsung saja, ini karena jatahnya 12 menit, mungkin ada penceramah yang lain, mudah-mudahan ada ya. Yang pertama, tabarukan wa tawassulan, kita baca dulu redaksinya. Syurutul Fatihati asyaratun. Syarat sah membaca Fatihah itu ada 10. Yang pertama, at-tartibu, harus tertib. Membaca surat Al-Fatihah itu harus tertib. Bi ayyati biha ala nadmiha al-ma'ruf. Membacanya satu persatu, satu ayat demi satu ayat, sesuai susunannya, dari ayat 1 sampai ayat 7 kalau pendapat madhab Imam Syafi'i. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 7 kita baca secara berurutan. Jadi kalau bacanya tidak berurutan, maka tidak sah membaca Fatihahnya. Kalau tidak sah baca Fatihahnya, tidak sah sholat. Sedangkan membaca Fatihah itu wajib kita baca baik pada waktu sholat fardu maupun sholat sunnah, baik untuk imam maupun makmum.
mau berjamaah ataupun munfarid, orang yang melaksanakan sholat wajib membaca Fatihah karena itu rukun sholat. Kalau kita baca, sekali lagi mohon maaf, menurut aturan ilmu fikih tidak sah sholatnya. Yang kedua, lanjut karena ada 10 takut gak nyampe. Wal muwalatu, membacanya itu harus terus menerus. Bahasa Sundana tuluy tumuluy, bahasa Indonesia terus menerus. Ada bisa salah baca. Namun Sunda masyarakat saya macana gini, kulantaran geber jadi tuyul tumuyu lah salah. Tapi tuluy tumuluy. Tapi lantaran mesti salah maca nyebut tuyul menikah naon bahasa Indonesia terus menerus. Apa yang dimaksud dengan terus menerus? Bi alla ya'ti bi faslin fa in takhollala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis shalat walau qalilan kahamdi adisin, maka batal membaca Fatihahnya, batal sholat. Membacanya harus mualah terus menerus, jangan terpisah dengan bacaan yang lain, jangan terpisah dengan zikir yang lain. Walaupun zikir tersebut seperti kahamdi adisin, membaca alhamdulillah pada waktu kita bersih. Kalau di luar sholat membaca alhamdulillah ketika kita bersih nggak jadi masalah. Tapi kalau kita sedang sholat, apalagi sedang membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, hasil Alhamdulillah Maliki Yaumiddin, nah itu batal baca Fatihah. Ya, di luar. Baca bersin langsung baca alhamdulillah, sebelah kanan jawab ya hamukumullah, ya hamukumullah, dia jawab lagi ya dikumullah, sebelah kiri jawab lagi al-Fatihah, batal semuanya. Jadi walaupun kita sedang bersin, tapi kalau sedang baca Fatihah jangan baca alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sedang melaksanakan sholat, karena kita sedang membaca al-Fatihah. Awas, dan sholat baca Fatihah ada petir astagfirullah, batal sholatnya. Karena astagfirullah bukan salah satu ayat dari bacaan Fatihah. Lanjut aja, jangan baca istighfar. Baik bahasa Indonesia baik. Lanjut. Lanjut teruskan. Wal muwalatu, dan yang kedua syarat sah membaca Fatihah itu terus menerus. Yang ketiga wa mura'atu hurufiha. Yang ketiga syarat sah membaca Fatihah itu harus menjaga jumlah huruf-huruf Fatihah yang semuanya ada 156 huruf. Mi'atu wasitata wa khamsina harfan, ada 156 huruf. Satu aja nggak kita baca, sehuruf ketinggalan, tidak sah baca Fatihahnya, tidak sah sholatnya. Maksud ayat ngurangan huruf. Ya. Lamun ngurangan hurufna sah itu baca Fatihah. Maka baca Fatihah itu harus tertib. Cek bahasa Sunda mah kudu ancak. Entong rusuh-rusuh teuing. Ini terek-terek ya di tangan imam-imam anu kecepatanna seperti bis prima jasa. Eta ulah salah, lamun ayeuna maca Fatihah hurufna kalewat, otomatis mamarana teu sah, nu makmumna ge teu sah, berjamaah bubar kabeh. Ya, benar. Ada hati-hati imam ulah sampai maca Fatihah aya huruf anu tinggalin. Aneh. Sholat ketika 7 menit 70 rakaat, aneh. Luar biasa. Maca Fatihah dia panjang. Lama ya kan? Luar biasa. Tapi contohnya deh. Maka abdi termasuk salah satu imam yang tidak dicari nih. Ustaz ada yang nama selamat maca Fatihah anak bus lagi bus merdeka. Tidak biasa mah prima jasa. Ada mana warga baru dan merdeka. Kelak imamna Ustaz ada mah. Maka sebentar lagi yang penting sholat. Nah, sahnal sebabna demi menjaga syarat sah sholat. Syarat sah membaca Fatihah yang ketiga wa mura'atu hurufiha, menjaga
huruf-huruf Fatihah yang jumlahnya 156 huruf. Percaya tuh percaya itu musorangan. Ini sih percaya dari iman kita. Kemudian wa mura'atu tasdidatiha, menjaga saddah-saddahnya Fatihah, tasdid-tasdidnya Fatihah yang jumlahnya ada 14 tasdid. Dulu dijaga kurang. Iya. Namun kalau kita baca Fatihah ada satu saddah yang ketinggalan, ada satu tasdid yang ketinggalan, otomatis tidak sah baca Fatihahnya, otomatis tidak sah sholatnya. Ini kalau yang begini urusannya Ustaz Fahru Kirom, ya, masalahnya ini guru umi masalahnya. Ada perhatikan tasdidnya, tanya bisa salah ke, gitu. Nah, itu Ustaz. Ulah sampai enak ya, punten, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta palabah punten kurang sehat. Palabah dallin itu kan ada tasdid, kudu disentakkeun. Harus dihentakkan. Disentakkeun atau bahasa Indonesia na. Dihentakkeun terus nah kudu kitu. Diojeunkeun eta mah. Lamun ayeuna aya imam maca waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teu sah maca Fatihahna, teu sah salatna, teu sah berjamaahna kabeh. Kudu disentakkeun pada eta tasdid. Nya tasdid nya halus ngajepat. Naon teh hukum tajwid mad lazim musaqqal ilmi dibacanya harus 6 harakat. Palabah do kana lamna eta mad lazim musaqqal ilmi, palabah lin mah mad alif disukun, macana bisa 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Lin tah mad alif disukun. Tapi lawan palabah dol kana lam eta mad lazim musaqqal ilmi wajib dibaca 6 harakat. Apakah kudu dikeluarkan patut arpana jajariahna atau hidayatul mustaqimna? Itu kudunya dilatih. Eta genep harakat eta. Waladdallin. Di nama eta mah bisa 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Tolong harulun, osok itu tara. Osok itu alhamdulillah. Gaskeun lanjutkeun. Wa alla yaskuta sakatan tawilatan wala qasiratan biqasdi biha qad al-qiraati. Syarat sah membaca Al-Fatihah yang kelima dan keenam, jangan berhenti sebentar, jangan berhenti yang lama maupun sebentar, maksudnya memotong bacaan surat Al-Fatihah. Memotong bacaan surat Al-Fatihah. Yang suka hadir di Gismis mungkin masih ingat apa yang disampaikan oleh guru kita Ajengan Rawi. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah terpisah oleh 2 tarikan nafas, itu namanya ayyaskuta sakatan tawilatan au qasiratan. Itu termasuk memotong bacaan surat Al-Fatihah. Saya contohkan, karena beliau dulu gak mencontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Masih sah. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, terpisah oleh 2 tarikan nafas, itu tidak sah bacaan Fatihah. Ini syarat yang kelima dan mau terus pisah sebentar tidak sah baca Fatihahnya, apalagi terpisahnya lama. Maliki yaumiddin, mamba sobola, wah enggak usah tambah, batal lagi pun ada harap masuk. Lain karena terpisah gue eta, ayah mau gitu di lemah ayah kalau kita. Terus kan bisa lanjut ini. Itu yang keberapa?
5 dan genep. 6. 5 terpisah sebentar, yang ke-6 terpisah lama. Yang ke-7 sekarang. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Ini yang jadi masalah di masyarakat. Harus membaca setiap ayat Fatihah yang jumlahnya ada 7 ayat, wa minha al-basmalatu. Dari 7 ayat tersebut pendapat madhab Imam Syafi'i termasuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita pendapatnya madhab Imam Syafi'i, mau sholat Bismillah harus dibaca. Kan orang lain gak baca, sebenarnya kita mah urusan batur. Urang mah kudu maca Bismillah. Lamun teu maca Bismillah desa salatna. Tongsok kupilueun. Tongsok tuturut mending. Daya-daya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahna ka mana eta? Dina hate eueuh geus maca Fatihahna. Aya teh di dieu. Aya. Aya deukeut di dieu. Deukeut. Deukeut di dieu aya deukeut. Imam Nabi aya di dieu. Ah, Aslina ajib. imamna masih data aya di dieu rasa berseberangan dengan abdi aya. Papayin jeung abdi ngajauh papayin. Bahasa teh. Aslina sok kaporan abdi dek eta kumaha imam tara maca bismillah tong ngamakmum. Nanti teu sakan. Akan mah maca Bismillahirrahmanirrahim. Kudu maca. Ai batur kumaha? Tuh ajarna beda madhab, beda urusan masalah fikih, keun ulah silih gang, resep teutan, resep ulah moyong sakitu urang. Eta ahli sunnah wal jamaah. Suka ikuti, enggak suka jangan menjelek-jelekkan. Kita hafal bahasa Sunda yang menusakin. Yang ke-7 harus membaca semua atau setiap ayat pada surat Al-Fatihah yang jumlahnya ada 7 ayat, termasuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ada membaca, ada mutola'ah, ada qiraah. Kalau qiraah membaca berarti harus kedengaran. Kalau mutola'ah itu dalam hati. Kalau ada imam saya baca dalam hati, itu bukan baca, tapi apa? Mutola'ah besar syaratnya kudu wa qiraatu kulli ayat dibaca lain dina hati. Baca di mana terkadang ini? Terus kami bahas Lanjut. Kemudian yang ke-8 wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Membaca surat Al-Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri, harus pada waktu berdiri, fil fardi pada sholat fardu. Ada bahasa catatan pada sholat fardu, berarti selain sholat fardu kita bisa baca Fatihah sambil duduk. Ustaz, boleh nggak pada waktu kita melaksanakan sholat sunatnya sambil duduk? Boleh. Menang. Kan catatan jalma melaksanakan sholat sunat bari diuk pahalana setengah di jalma melaksanakan sholat sunat bari nangtung. Rek diuk. Ini kan nangtung daripada dipotong 40%. Kabeh pahalana dipotong 50%. Menikahnya jadi yang ke-8 membaca Fatihah itu pada waktu berdiri dalam sholat fardu. Yang ke-9, nah ini kenapa saya kekeh? Nah ini melaksanakan ya. Wa ayyasma'a nafsahu al-qira'ata. Dia itu harus mendengar apa yang dia baca pada waktu membaca surat Al-Fatihah. Orang baca Fatihah, Allahu Akbar. Adanya kesorangan pertama lain maca ngaretegkeun surat Al-Fatihah desak maca Fatihahnya desak sholat. Tapi catatan ulama pendapat madhab Imam Syafi'i dulu maca. Saya itu udah baca Fatihah tapi gak tamat, imam keburu ruku. Bagaimana
Yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan? Ikuti imam. Walaupun Fatihahnya belum beres, belum tamat. Tutur ke imam. Aku lama kudu manut ke imam. Imam ruku milu ruku. Ulah siga si Paul. Ulah siga si Paul. Dan cek guru nage ikuti imam. Imam gagarok milu gagarok. Nah, ulah. Imam batuk milu batuk. Ulah. Imam ngajar milu. Nah, kayaknya masih Paulan belah kata mah. Tong ikuti imam kayak gitu. Maksudnya imam ruku milu ruku imam gagarok atau milu gagarok mana? Kata do cantum. Yang kesembilan syarat sah membaca Fatihah itu kita harus mendengar apa yang kita baca pada waktu membaca surat Al-Fatihah. Dimulai dari baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin semuanya kita baca. Kita baca desah maca Fatihahnya, desah salat. Terakhir karena Habib mudah dengan terus ke saya. Yang terakhir, yang ke-10 syarat sama baca Fatihah itu wa ayyataqallalaha dzikrun ajnabiyyun, jangan terpisah oleh zikir yang lain seperti alhamdulillah, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah. Itu enggak boleh. Jadi harus murni melas kudu maca surat Al-Fatihah, ulah maca zikir anu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan demikian. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.